Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulidia, Prodi S1 Keperawatan semester 7 kelas A. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang kanker payudara atau karsinoma mammae. Mulai dari pengertian, apa itu penyebabnya, tanda gejalanya, hingga pencegahan serta penanganannya. Jadi, disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, kita mulai dari apa sih itu kanker payudara? Nah, teman-teman, kanker payudara adalah pertumbuhan sel yang tidak normal atau abnormal dan tidak terkendali pada jaringan payudara. Sel kanker bisa merusak jaringan sekitar dan menyebar ke bagian tubuh lain loh, atau yang disebut metastasis. Ca payudara merupakan kanker paling sering pada perempuan. Bahkan bisa jadi penyebab kematian tertinggi setelah kanker serviks loh. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya, apa sih penyebabnya atau faktor risikonya itu apa sih Kak? Nah, kanker payudara teman-teman tidak memiliki penyebab tunggal. Tetapi nih, ada faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker payudara. Yang pertama, faktor reproduksi. Di mana di sini ada menikah dini, menopause terlambat, tidak pernah melahirkan anak pertama di usia kurang lebih 35 tahun. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu faktor hormonal, yang dimana terapi hormon jangka panjang, penggunaan kontrasepsi tertentu dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga, gaya hidup. Yang pertama obesitas nih. Jadi kita harus menjaga pola makan kita ya teman-teman. Dan yang kedua, olahraga. Kita harus rajin olahraga untuk mencegahnya. Yang ketiga, pola makan yang tinggi lemak. Nah, berhubungan dengan obesitas kan. Yang terakhir, merokok dan alkohol. Jadi untuk kita perempuan harus sadar diri, kita perempuan tidak boleh merokok atau minum alkohol. Nah, yang keempat nih, genetik. Mutasi gen BRCA1 dan BRCA2. Yang kedua, riwayat keluarga dengan kanker payudara. Jadi, kanker payudara itu turunan ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga diri kita untuk anak-anak kita selanjutnya. Dan yang terakhir nih, paparan radiasi. Jadi kita harus menjaga diri kita untuk anak-anak kita selanjutnya biar tidak terkena kanker payudara. Terus Kak, tanda gejalanya agar kita tahu kalau kita terkena kanker payudara itu apa? Nah, tanda gejala caranya kita tahu kalau kita itu terkena kanker payudara, tapi semoga kita semua diselamatkan dari penyakit itu ya teman-teman. Nah, yang pertama tanda gejalanya yaitu benjolan di payudara atau ketiak. Dan yang kedua, bentuk atau ukuran payudara itu berubah. Jadi yang biasa normal jadi agak besar atau agak kecil gitu. Pokoknya yang menurut kalian, kok payudara saya ini bentuknya berubah ya. Nah, itu patut dicurigai teman-teman. Dan yang ketiga, kulit seperti kulit jeruk, kasar gitu ya teman-teman. Dan yang keempat, puting masuk ke dalam. Nah, biasanya kan keluar nih, kita sebagai perempuan ya, biasanya keluar nih, ini masuk ke dalam teman-teman. Jadi itu patut dicurigai ya teman-teman. Dan harus periksa ke dokter untuk mengetahuinya. Dan yang kelima nih, keluar cairan berdarah dari puting.
biasanya kan keluar yang udah menyusui nih, ibu-ibu yang sudah menyusui biasanya kan keluar air susu, ini keluar darah. Dan yang keenam, luka yang tidak sembuh-sembuh di area payudara. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Dan yang terakhir, nyeri payudara yang menetap. Jadi payudara kita itu sakit, nyeri gitu di situ terus dan tidak sembuh-sembuh teman-teman. Jadi harus periksa ke dokter ya teman-teman untuk kita mengetahuinya. Nah kak, saya takut nih terkena itu. Jadi gimana cara pencegahannya kak? Gimana cara mencegah hal itu terjadi di diri kita? Nah pencegahannya teman-teman, pencegahannya ada 3 cara. Yang cara pertama, kita melakukan sadari yaitu memeriksakan payudara kita sendiri setiap bulan. Dan yang kedua ada sadanis, yaitu pemeriksaan oleh tenaga medis. Yang ketiga ada USG payudara. Dan yang keempat ada mamografi. Dan cara yang kedua yaitu gaya hidup yang sehat. Ini yang paling penting ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu menjaga berat badan tetap ideal. Nah, kita itu harus menjaga berat badan kita tetap ideal, jangan sampai obesitas di atas rata-rata ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu mengurangi makanan berlemak. Apa saja itu makanan berlemak? Seperti daging atau lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu banyak mengkonsumsi sayur dan buah nih. Bagi yang tidak suka sayur dan buah nih harus terbiasa ya untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, dan yang keempat yaitu olahraga yang rutin setiap pagi. Jangan malas-malasan ya teman-teman. Saya juga malas teman-teman. Tapi demi hidup kita yang sehat, kita harus tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus rajin berolahraga ya. Nah, dan yang terakhir nih, hindari rokok atau alkohol. Ya teman-teman, kita harus sadar diri, kita perempuan tidak boleh merokok atau minum alkohol. Sebagaimana perempuan sewajarnya saja ya teman-teman. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Dan cara yang terakhir nih, ada perawatan psikologis yaitu manajemen stres. Kita harus menjaga stres kita, tidak boleh terlalu larut dalam masalah apapun. Yang kedua harus mempunyai dukungan keluarga atau teman dekat lainnya. Yang ketiga konseling pada yang ahli seperti tenaga medis atau lain sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi kita harus menjaga diri kita dari hal apapun agar tetap sehat. Dan terus kak, kalau orang yang udah kena itu apa penanganannya kak? Gimana cara menanganinya? Nah teman-teman, cara penanganannya yaitu ada 2 cara, yaitu medis dan non medis. Yang pertama melakukan operasi, di mana di sini operasi mastektomi atau breast converting surgery. Yang kedua yaitu melakukan kemoterapi. Yang ketiga yaitu melakukan radioterapi teman-teman. Yang keempat melakukan terapi hormon. Dan yang kelima melakukan terapi target. Misalnya nih trastuzumab atau HER2 plus. Dan penanganan yang kedua yaitu penanganan terapi non medis. Yang pertama nih ada manajemen nyeri.
Dan yang kedua ada perawatan luka, ada perawatan psikologis, promosi citra tubuh, dan terapi komplementer yaitu seperti relaksasi, akupresur, terapi musik atau lainnya. Jadi itu penanganannya teman-teman. Baik teman-teman, segitu saja edukasi dari saya tentang kanker payudara. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang deteksi dini, pencegahan, dan penanganannya tentang kanker payudara. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.